Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Podfin, Podcast Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama, dan kita akan mengkaji berbagai aspek tentang Islam Nusantara, ya, bahwa kita paling enggak mulai tahun 2020 atau 2021 mulai terlibat di dalam riset tentang jalur rempah, dan salah satu kontribusi kita itu adalah dimensi spiritual dan jaringan ulama intelektual dalam jalur rempah ini. Kontribusi penting yang diberikan oleh FIN Unusia ini adalah kita bisa meng-highlight, menyediakan sumber-sumber jalur rempah dari masa prakolonial. Nah, ini yang tidak banyak ya orang-orang bisa mendapatkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah podcast atau Podfin, Podcast Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, saya sebagai host menjelaskan bahwa Podfin ini akan hadir di tengah Anda sekalian, atau saya sebut sebagai Podfiners, ya. Saya panggil Podfiners. Jadi nanti teman-teman bisa memanggil antar para pemirsa sebagai Podfiners, dan kita akan mengkaji berbagai aspek tentang Islam Nusantara, dari sejarah, dari warisan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, karakter dari Islam Nusantara, dan juga warisan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah kekayaan kita Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia. Nah, dari kajian ini semoga nanti bisa memperkuat eksistensi Indonesia di mata dunia dan di tengah globalisasi ini, dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, bukan hanya negara Islam tapi juga seluruh dunia. Nah, kali ini sebagai kehadiran pertama dari Podfin ini, kita akan mengkaji secara umum tentang perkembangan kajian terhadap Islam Nusantara. Kemudian ini ada teman saya, Dr. Ahmad Ginanjar, yang ahli filologi, yang selama ini mengkaji berbagai aspek tentang Islam Nusantara. Kebetulan beberapa waktu lalu melakukan perjalanan ke Timur Tengah, khususnya ke Qatar, juga dalam rangka riset dan juga melakukan relasi dengan sumber-sumber sejarah di Timur Tengah. Nah, waktu itu Ginanjar nanti akan cerita datang ke museum, ya, sebuah museum Qatar yang sangat besar. Meskipun Qatar adalah negara yang sangat kecil dengan penduduknya yang sangat sedikit, dengan sebenarnya boleh dibilang tidak punya sejarah yang signifikan, tapi justru mereka bisa menyimpan barang-barang sejarah termasuk dari Indonesia. Nah, salah satu yang membuat dia terperanjat adalah adanya kapal besar Made in Jawa, dibuat oleh Jawa, yang tenggelam di perairan Cirebon, yang waktu itu masih abad 9, jadi kira-kira eranya Sriwijaya. Jadi meskipun waktu itu Islam belum menjadi mayoritas di Nusantara, tetapi pergaulan antara orang Nusantara sudah terjadi dengan Timur Tengah yang waktu itu sudah Islam, mayoritas Islam. Nah, bahkan sebuah data sejarah menunjukkan bahwa salah satu raja dari Sriwijaya sebenarnya sudah melakukan surat menyurat dan
mengutus anak buahnya untuk bertemu dengan Khalifah Islam waktu itu, kalau nggak salah di Bani Umayyah. Jadi kalau tadi abad 9 itu sudah Bani Abbasiyah ya. Nah ini kita akan mencoba nanti Pak Ahmad Vinandar akan menceritakan bagaimana hubungan ya, historis, terutama data-data yang kita sebutkan tadi, yang itu mencerminkan karakter dari orang-orang Nusantara waktu itu, yaitu punya jiwa petualangan, punya jiwa kosmopolit, jadi menerima bergaul dengan secara dunia, dan punya karakter pedagang, terutama dari komoditi yang ada di Nusantara, yaitu khususnya rempah, dan juga mereka para pelaut. Jadi paling tidak ada 4 karakter dari bangsa Islam Nusantara, bangsa Nusantara yang kemudian menjadi Islam Nusantara, yaitu petualang, pelaut, pedagang, dan kosmopolitan. Nah ini nanti yang akan kita eksplor bersama Mas Ginandar. Ya, para podviewers yang bahagia, kita langsung saja kepada Mas Ginandar untuk menceritakan bagaimana ceritanya Anda sampai ke Qatar dan menemukan kapal besar Made in Jawa itu yang karam pada abad 9 di sekitar Cirebon. Ya, terima kasih Pak Dekan dan para podviewers sekalian. Jadi pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Oktober, saya pergi ke Qatar bersama tim program residensi dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Indonesia, yang saat itu punya program residensi dalam program besar menelusuri jalur rempah Indonesia, karena Indonesia ingin promote, mengukuhkan bahwasannya jalur rempah ini atau jalur niaga dunia yang rempah-rempah itu adalah merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kebetulan di tahun yang sama, 2023, pemerintah Qatar ini punya hajatan yang namanya Year of Culture Qatar. Jadi tahun budaya Qatar. Jadi sejak tahun 2012 Qatar ini punya hajatan tahun budaya Qatar ini, dan tahun 2023 yang menjadi partnership tahun budaya Qatar ini adalah Indonesia. Jadi ngepasi banget ini Pak Dekan, ketika berangkat ke Qatar dalam program residensi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Kebetulan saya sebagai mentor di program yang residensi Qatar ini, dan membawa 3 orang tim. 1 dosen dari FIN Unusia juga, ada Mas Idris. Lalu yang kedua ada peneliti manuskrip Islam Nusantara, ada namanya Mas Fatur Rahman Karyadi atau Pak Atung. Dan yang ketiga ada kurator Museum Baitul Quran, namanya Pak Adimas Bayumurti, ke Qatar. Kawan-kawan tim ini berada di sana selama 1 bulan melakukan riset, temuan-temuan terkait data-data sejarah mengenai keberadaan dan juga partisipasi aktif Indonesia dalam jalur rempah niaga dunia pada masa itu, dengan fokusnya Qatar dan Teluk Persia secara umum. Mungkin perlu kita kasih tahu ya, podviewers ya, bahwa kita paling nggak mulai tahun 2020 atau 2021 mulai terlibat di dalam riset tentang jalur rempah ya. Betul. Oleh Kementerian Kebudayaan. Betul. Kebudayaan. Dan salah satu kontribusi kita itu adalah dimensi spiritual dan jaringan
ulama intelektual dalam jalur rempah ini kan. Ya, termasuk ini Pak Dekan, kontribusi penting yang diberikan oleh Vin Unusia ini adalah kita bisa meng-highlight, menyediakan sumber-sumber jalur rempah dari masa prakolonial. Nah, ini yang tidak banyak ya orang-orang bisa mendapatkan ini. Nah, lalu di Qatar ini tim ini menjumpai pameran di Museum Seni Islam Qatar atau Islamic Art Museum of Qatar yang juga bekerjasama dengan Museum Nasional Qatar. Pameran artefak kapal karam Cirebon atau Cirebon Shipwreck ya. Dan artefak kapal karam Cirebon ini menjadi salah satu bahan pameran unggulan yang dimiliki oleh Museum Qatar tersebut, Pak Dekan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Qatar yang tadi disebutkan Pak Dekan, negara kecil, mungkin juga jejak sejarah masa silamnya itu ya ada, tetapi tentu saja karena wilayah geografisnya juga kecil jadi terbatas gitu ya. Tetapi punya visi besar untuk menjadikan Qatar ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah yang penting. Nah, salah satu konten dalam destinasi wisata sejarah peradaban terutama Islam yang penting ini itu adalah beberapa artefak yang ditemukan di perairan Cirebon. Dan itu artinya asli ya? Asli. Ya? Jadi yang dipamerkan ini bukan fisik kapalnya, tetapi barang-barang muatan kapalnya. Jadi ceritanya pada tahun 2004 dulu ada arkeolog dari Eropa dan juga eskavator ya melakukan ekskavasi barang-barang purbakala di perairan Cirebon, dan ditemukan di sana bangkai kapal yang tenggelam. Dan yang menariknya, kapal ini berasal dari abad ke-9-10 Masehi. Artinya yang tadi Pak Dekan singgung, kapal ini berasal dari masa di Nusantaranya itu masa Sriwijaya, kemudian di Timur Tengahnya itu pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kapal ini mengangkut beberapa artefak yang berasal dari Nusantara, karena di sana ditemukan beberapa tembikar, guci, manik-manik, alembik. Itu made in Jawa atau? Iya, dari Nusantara. Sebagian ada juga dari Cina, keramik-keramik Cina. Artinya bahwasannya dulu produk-produk Nusantara ini selain barang-barang yang sifatnya hiasan, pecah belah, lalu sifatnya itu arca yang terbuat dari emas, hiasan-hiasan seperti manik-manik, kalung lain sebagainya, sudah beredar di dunia mancanegara, di Timur Tengah, di Eropa. Tentu saja itu kan barang-barang yang kondisi fisiknya terawetkan selama berabad-abad. Dan kapal ini bukan hanya membawa barang-barang pecah belah, hiasan-hiasan emas, tetapi yang paling penting membawa komoditas dagang dunia yang paling dicari pada masa itu, yaitu rempah-rempah. Jadi ini adalah kapal dari Nusantara dalam ini Jawa, dan barang-barangnya itu juga barang-barang dari sini. Sebagian mungkin dari Cina dan lain-lain. Tapi artinya ini adalah para pedagang Nusantara yang sedang berlayar. Nah, ini belum ada kepastian temuan ini. Apakah kapal ini kapal yang berasal dari Jawa, Jawa? Apakah kapal ini yang berasal dari Cina? Ataukah ini kapal punyanya Abbasiyah yang kemudian mengangkut barang-barang dari Nusantara dan dari Cina? Ini masih belum ada rilis ya, artinya keterangan. Tetapi yang sudah pasti adalah kapal ini tenggelam di perairan Cirebon, dan di dalamnya ditemukan banyak sekali artefak-artefak yang berasal dari Nusantara, dari Jawa ya. Termasuk halnya bukan hanya dari Jawa, tetapi beberapa artefak Sriwijaya ini kan mencakup Sumatera juga ya. Nah, ini saya pikir menarik ya.
Ini menunjukkan bahwasannya pada masa itu Nusantara bukan hanya menjadi jalur lintasan yang dilewati saja, tetapi menjadi titik melting point yang mana kapal-kapal niaga dunia itu berlabuh di Nusantara, lalu melakukan transaksi niaga, melakukan interaksi bukan hanya perdagangan tetapi juga intelektual, kebudayaan, spiritual. Ya, kemudian ya ditandai di antara halnya ini banyaknya beberapa artefak tadi itu, arca yang diangkut di kapal tersebut dan siap untuk di-shipping ke Timur Tengah itu. Ya, memang kalau kita baca beberapa sejarawan ya, terutama para sejarawan masa-masa itu yang mengambil dari data dari Cina ya, namanya tertulis dari Cina, itu memang banyak informasi bahwa Nusantara itu paling tidak ada beberapa poros ya, beberapa ini ke India, ya, ke Cina dan ke Timur Tengah. Nah, apakah ini ada indikasi bahwa kapal ini memang Timur Tengah, Cina atau India misalnya? Ada indikasi? Ini yang belum tersimpulkan, tetapi kapal ini menuju ke India dan menuju ke Timur Tengah lalu ke Eropa ya. Dan ini mengukuhkan bahwasannya ya Indonesia ini memang pusatnya jalur rempah pada masa silam, karena pada masa itu rempah-rempah yang menjadi barang yang dicari di pasar dunia pada masa itu seperti cengkih, pala, itu tumbuhnya tidak di tempat lain kecuali di Nusantara. Nah, lalu Imperium Sriwijaya sebagai imperium maritim besar itu yang mengelola perniagaan rempah-rempah ini, dan rempah-rempah jangan hanya dipahami sebagai bumbu masak saja, tetapi pada masa itu rempah-rempah juga merupakan akokir tibiah dalam sumber-sumber Timur Tengah itu, Pak Dekan, atau bahan obat-obatan medis utama. Selain itu juga menjadi bahan kosmetik, bahan parfum ya. Dan rempah-rempah ini menjadi semacam penegas bagi status kelas sosial orang yang mengkonsumsi dan memilikinya. Jadi dijulukinya kan dulu emas hitam ya, karena harga 1 gram pala ini sama dengan 1 gram emas pada masanya kan. Nah, dan ya ini sekali lagi merupakan satu isyarat sejarah bahwasannya Nusantara pada abad ke-9-10 itu sudah menjadi salah satu pusat niaga internasional yang penting, dan tentu saja menjadi jalur rempah yang tidak terbantahkan. Jalur rempah ini seperti yang dibilang oleh Pak Dekan bukan hanya jalur bumbu saja, tetapi dia juga berarti jalur pertukaran antar budaya, jalur saling silang nilai-nilai spiritual dan intelektual, karena kapal yang mengangkut rempah-rempah ini adalah kapal yang juga mengangkut misalkan para pelancong, para geografer, para ulama, para sufi, para sayyid, para pendakwah, para bangsawan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut beberapa catatan sejarah ya, memang hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah, dengan India, dengan Cina itu bukan hanya pada masa Islam, bahkan sebelumnya ya, betul. Muhammad. Betul. Jadi hubungan ini yang di era Islam di Timur Tengah itu sebenarnya kelanjutan. Betul. Dan sebelum Eropa menjamah Asia Tenggara khususnya, mereka mendapatkan rempah dari Timur Tengah. Iya, betul. Jadi rempah itu adalah konsumsi dari para elit ya, para raja, amir, bangsawan, untuk kosmetik, untuk bahan makan, untuk penghangat ya. Betul. Jadi Eropa mendapatkan informasi tentang rempah itu dari Timur Tengah, tapi kemudian setelah harga semakin mahal, kemudian orang-orang Eropa mencari sendiri. Ya, betul. Jadi boleh dibilang dulu Eropa
dalam tanda petik tidak bisa hidup tanpa rempah kan, karena penghangat. Ya, karena itu yang membuat mereka kaya. Iya. Jadi kemudian setelah mereka tahu sumbernya, lalu mereka datang sendiri. Dan sebenarnya komoditi dari Nusantara, termasuk apa namanya yang di Sumatera itu, kapur barus, emas, rempah itu bahkan sudah menjadi bahan di Mesir ya kuno, untuk mumifikasi, untuk mumifikasi, dan sampai sekarang masih ada. Nah, apa artinya ini? Karakter dari Nusantara ini dengan melihat ini itu bisa dijelaskan tadi ya yang saya sebut. Jadi selama ini dalam sejarah itu dikesankan bahwa Nusantara itu seolah-olah hanya diam, terus mereka datang objek gitu ya, terjajah gitu, terjajah dan soal itu. Tapi padahal yang terjadi adalah saling partisipasi aktif. Ya, mungkin bisa dijelaskan itu tentang apa namanya, catatan para pelancong yang pernah kita diskusikan, dan ternyata banyak sekali pelancong dari Timur Tengah, dari pra-Islam sampai Islam yang melakukan perjalanan di Nusantara dan memberikan kesan-kesan melalui tulisan, melalui gambar dan sebagainya. Mungkin bisa. Iya, ini menarik Pak Dekan. Jadi bahwasannya fakta sejarah ini, temuan artefak ini sebenarnya jangan hanya dipahami sebagai temuan benda purba yang sudah usang, tetapi ini penting dimaknai untuk membangun jati diri bangsa kita, untuk membangkitkan mentalitas anak bangsa kita, bahwasannya orang Nusantara itu sejak zaman dulu sudah punya kontribusi, sudah punya partisipasi aktif, sudah punya saling keberpengaruhan dengan masyarakat internasional secara umum. Yang artinya ya watak kosmopolitanisme Nusantara ini sesuatu yang tidak bisa terbantahkan dan terpisahkan. Lalu hubungannya ini juga terikon dalam beberapa catatan para geografer, para pelancong, para sejarawan dari Timur Tengah pada masa prakolonial. Tadi disinggung oleh Pak Dekan, betul bahwasannya sebelum masa pra-Islam pun Nusantara ini beberapa komoditas yang berasal darinya seperti cengkih, seperti kapur barus itu sudah sangat diminati, dipakai oleh peradaban-peradaban kuno. Contohnya bagi peradaban Mesir kuno ya, pada masa Faraonik itu dijumpai kapur barus, kemudian cengkih sebagai bahan untuk mumifikasi, dan ditemukan artefaknya ketika ekskavasi beberapa makam Mesir kuno. Itu diantara yang ditemukan itu adalah artefak adanya cengkih gitu ya, karena untuk mengawetkan gigi itu ditemukannya diantaranya di sela-sela gigi mumi gitu ya. Lalu Mesir kuno itu kan tahun 2500 sebelum Masehi, 1500 sebelum Masehi, dan juga pada masa Yunani kuno beberapa sejarawan seperti Herodotus, kemudian Plato itu sudah menyinggung ya keberadaan rempah-rempah Nusantara sebagai komoditas yang sangat mahal dan berharga bagi masyarakat Yunani kuno itu. Lalu siklus berikutnya pada masa Romawi, berikutnya pada masa Persia, berikutnya pada masa Islam, dan Islam ini sumber-sumbernya melimpah. Jadi ketersediaan sumber-sumber sejarah yang berasal dari abad ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 itu melimpah sekali berasal dari masa peradaban Islam dengan dinasti yang berbeda-beda, mulai dari Irak, Baghdad, Damaskus, Mesir, hatta sampai di Andalus ya. Contohnya, misalkan pada abad ke-9, 10 itu ada catatan di zaman itu dari seorang baharoh atau navigator pelancong laut ya, yang bernama Sulaiman At-Tajir As-Sairafi.
Jadi seorang pelaut sekaligus seorang saudagar, juru niaga besar dari Teluk Persia, dari kota namanya Siraf, ya namanya Sulaiman At-Tajir. Itu catatannya dibukukan, dan dalam catatannya ini memention mengenai Nusantara dengan digambarkan Nusantara sebagai negeri yang satu subur, dua indah, yang ketiga itu rifahiyah atau makmur dan sejahtera. Sekaligus digambarkan bagaimana penguasa Nusantara saat itu kan zamannya Sriwijaya ya. Dan memang match gitu ya antara apa gelar Raja Sriwijaya dengan yang ditulis oleh As-Sairafi ini. Misalkan nama wilayah Nusantara itu Jazairuz Zabaj ya, atau Kepulauan Zabaj namanya. Lalu ada juga kerajaan namanya itu dalam beberapa sumber Arab itu Sariroh. Padahal ternyata yang betul itu bukan Sariroh, tapi Sin, Ro, Ba, Zat, Ha. Sirbiza. Apa itu? Sirbiza itu ya Sin, Ro, Sriwijaya. Oke. Dan nama rajanya juga disebutkan Al-Maharaj atau Maharaja, gelar penguasa Sriwijaya saat itu. Sekaligus tradisi misalkan yang masuk ke dalam kosakata bahasa Arab itu adalah duduk bersila. Ya, duduk bersila itu sudah digambarkan. Itu digambarkan, dan saat itu Raja Sriwijaya Maharaj ini kekuasaannya sampai menguasai pulau-pulau yang jaraknya lebih dari 1000 parsah. Bahkan katanya kerajaan Khmer yang ada di Kamboja itu merupakan fasal bagian daripada wilayahnya Sriwijaya. Hal lainnya yang menarik yang digambarkan oleh sumber-sumber Timur Tengah klasik ini diantaranya adalah kekayaan emas yang melimpah ruah yang ada di Nusantara ini. Jadi dikatakan para bangsawan Nusantara ini itu pakaiannya itu adalah hiasan emas. Bahkan saking melimpahnya emas di tempat ini, katanya hewan peliharaan para bangsawan itu juga dipakaikan emas. Seperti apa? Anjing itu dipakein emas, kera itu dipakein emas, katanya. Ini menarik. Jadi ya? dari sumber-sumber itu sebenarnya juga bacaan-bacaan lain pada saat itu Nusantara itu dianggap atau bahkan nyatanya itu lebih makmur daripada bahkan di Timur Tengah maupun di Eropa ya. Sebelum Eropa. Eropa kaya itu kan setelah rempah ya. Setelah rempah. Tapi itu pada abad 16. Abad 16 kalau Eropa. Iya, maksudnya pada abad 9 sampai 13 itu adalah Nusantara itu adalah kalau mereka melihat itu ada di atas. Makmur, kaya dan seterusnya. Dan rajanya kuat ya. Sekaligus kayanya itu digambarkan Nusantara satu, selain pemerintahannya yang kuat, kota-kotanya yang indah, juga punya sumber kekayaan dua. Satu itu rempah-rempah, yang kedua itu kayu-kayu wangi, itu kan bukan rempah tetapi ya al-od at-thayyib ya, atau kayu-kayu wangian. Jadi masuknya seperti gaharu, cendana, termasuk halnya getah kayu yang kemudian menjadi kemenyan, termasuk getah kayu dari kapur. Nah, itu kan masuk kategori ini. Termasuk yang ketiga sumber kekayaannya apa? Emas. Jadi kita bisa bayangkan ya, dulu dipandang dengan kekaguman, dipandang dengan ya glory gitu ya Nusantara pada masa itu. Nusantara itu ke atas, bukan ke bawah. Jajar ya, apalagi ke bawah. Iya, tetapi ada juga itu yang menjadi pusat peradabannya Pak Dekan. Karena ada beberapa wilayah yang tanda petik belum beradab di Nusantara, itu digambarkannya sebagai kanibal. Dan memang pada masa itu bukan hanya pada masa sumber-sumber pelancong Timur Tengah abad 9, 10 dan seterusnya, tetapi ketika orang Eropa abad 16 datang, seperti siapa? Vasco da Gama, kemudian Thomas Pire dan lain sebagainya, itu menggambarkan kalau orang-orang yang hidup di luar wilayah yang beradab di Nusantara ini masih dijumpai apa? Kanibalisme. Ya, sama sebenarnya. Eropa itu juga
Ya, dijumpai yang juga. sama, apalagi pada masa itu. Jadi kanibalisme yang benar-benar nggak ada mungkin baru abad 19. Bahkan di awal abad 20 itu masih ada satu dua suku yang seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa komoditi-komoditi tadi itu bukan hanya di satu tempat, tapi tersebar ya. Seperti rempah itu juga lebih banyak di Indonesia Timur kan sebenarnya. Betul. Mulai dari Maluku Utara sekarang ya, apa namanya? Ternate, Tidore, dan bahkan di Papua ya. Kalau kita melihat sampai sekarang itu di Papua masih ada fak-fak misalnya. Artinya sebenarnya pergaulan dan saling hubung itu pertama antar penduduk Nusantara sendiri, ya betul, Sumatera, Jawa itu sebenarnya saling berhubungan, dan mereka itu biasanya berdagang di pantai di tempat tertentu itu bukan hanya seminggu 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan. Ya betul. Nanti pindah lagi dan pulang mungkin dengan berangkat lagi. Jadi jiwa pencariannya itu sangat tinggi. Nah, mungkin sampai sekarang saya kira di Timur Tengah pun masih banyak pusat-pusat ini ya, rempah ya. Misalnya saya baca di buku Mediterania gitu ya. Ada kota-kota rempah di Timur Tengah. Mungkin Anda pernah melihat atau pernah? Iya, jadi ciri khas Mediterania itu kan kota yang saling terkoneksi dengan dunia ya, antara utara dan selatan ya, dan juga Levant di sebelah timur. Itu ciri khasnya dijumpai beberapa karavansary dan juga dijumpai beberapa bazar yang memang khusus untuk rempah. Jadi kita bisa jumpai ini misalkan di pesisir selatannya Eropa ya, di Venesia misalkan, di Genoa, lalu di pesisir kota-kota yang ada di Spanyol ya. Kemudian juga di pesisir Afrika Utara, lalu di Yunani, lalu di Turki apalagi banyak ya, karena dulu Turki pusat imperium. Lalu di Mesir, itu bukan hanya di pesisir pantai Alexandria, tetapi juga di Kairo, tepi Nil itu kan masuk, bukan di pantai ya. Lalu di Arabia misalkan di Jeddah gitu ya. Nah, termasuk halnya di daratan yang terlewati oleh jalur sutra. Nah, jadi ketemunya jalur rempah dengan jalur sutra ini itu dari India, lalu ke Persia, Timur Tengah, lalu nyebar lagi ke Eropa. Itu hingga saat ini masih bisa kita jumpai di beberapa old souk ya, atau pasar lama yang di banyak kota yang ada di bekas ya tadi jalur dunia ini. Misalkan di Bahrain itu, di Bab al-Bahrain itu masih kita jumpai pasar tradisional untuk rempah misalkan. Dan Bahrain ini sudah dikukuhkan punya warisan budaya dunia jalur lu'lu' mutiara. Jadi Bahrain ini punya ciri khas jalur mutiara. Nah, Indonesia ini ya mudah-mudahan bisa jadi jalur rempah. Di Qatar juga misalkan ada di Suk Waqif, itu pasar lamanya Qatar, itu kios-kios rempah yang berasal dari abad ke-19, abad ke-18 itu masih ada. Dan yang menarik ini kemasan rempahnya masih dipertahankan ya, dalam karung gitu kan, misalkan dalam peti, timbangannya memakai bahar, memakai pikul gitu. Itu masih bisa kita jumpai. Termasuk misalkan di Turki itu bisa dijumpai di beberapa bazar. Kalau di Istanbul misalkan ada namanya khusus pasar rempah di Eminonu itu ya, atau Mesir Çarşısı itu. Ya, jadi dari sini kita bisa membayangkan bahwa kenapa sekarang misalnya kita masih punya nikel ya, yang dikejar-kejar oleh banyak investor dari luar negeri, kemudian emas seperti di Freeport di Papua dan sebagainya. Ini adalah bagian dari proses itu. Nah, bedanya waktu itu saya kira kita menjadi penguasa penguasa sumber daya alam, dan kita bisa bernegosiasi dengan itu. Jadi dengan bercerita ini kita tidak berarti ingin bernostalgia ya, sama sekali bukan. Ingin melihat
bagaimana potensi kita di masa lalu dan bagaimana ke depan. Kita misalnya sekarang ini punya nikel, punya emas dan lain-lain, itu hendaknya bisa kita menjadi tuan bagi apa yang kita miliki. Nah, apa yang perlu kita ingat dari peristiwa tadi itu adalah ada proses perubahan penguasaan atau karakter kita dari dulu yang kosmopolit, berdaulat dan lain-lain. Kemudian ada semacam perubahan oleh karakter kapitalisme Eropa, khususnya Belanda, yang membuat masyarakat Indonesia tidak lagi memiliki karakter untuk itu. Misalnya waktu itu kan karakternya monopoli. Kalau sebelumnya sumber-sumber alam itu dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat, kemudian dimonopoli oleh VOC dan kemudian oleh Hindia Belanda, dan masyarakat kita hanya sebagai pekerja, tidak menjadi pedagang, produsen. Nah, inilah yang perlu kita bangkitkan kembali, dan kita masih punya sumber daya alam yang besar, tetapi tidak berarti harus dirusak, tapi harus menjadi kekayaan kita, dan ketika terjadi jual beli kita harus menguasai itu, bisa bergaining dengan harga dan lain sebagainya. Nah, saya kira kita berpikir sekarang ini bagaimana kita berdaulat bagi diri kita sendiri. Ini adalah inspirasi dari sejarah karakter dari Islam Nusantara. Mungkin ada closing statement. Ya, sepakat dengan yang dibilang oleh Pak Dekan, bahwasannya ketika kita mengkaji sejarah ini, kita bukan hendak mengglorifikasi romantisme, nostalgia atau sebagainya. Ya, walaupun itu kita merasakan ada hal yang mengasihkan di sana, tetapi bukan itu tujuan kita. Tetapi kita ingin belajar dari nilai, dari sikap, dari peristiwa yang dulu bagaimana menjadi spirit dan menjadi view of life bagi orang-orang Nusantara di masanya. Yang tadi Pak Dekan bilang, Nusantara pada masa itu sebagai pengendali, sebagai subjek, sebagai pihak yang memberikan dan memiliki pengaruh besar, yang memiliki kedaulatan, yang ketika ada budaya luar datang itu tidak semata-mata kemudian langsung menaklukkan, tetapi ya dinegosiasi, berasimilasi, berakulturasi ya. Sekaligus kita membayangkan sebenarnya seperti yang sebelumnya disinggung, bahwasannya di beberapa negara yang tadi disebutkan seperti di Bahrain, di Qatar, di Mesir, di Turki, di Eropa bahkan, itu yang menjadi salah satu destinasi unggulan wisata sejarah itu ya pasar lamanya. Yang mana di pasar lama itu rempah-rempah menjadi identitas yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kenapa misalkan kita di Indonesia tidak meng-create itu? Rempah-rempah berasal dari sini, dibuatlah semacam pasar rempah kuno, itu kan, di pesisir, di pelabuhan, misalkan di Kota Tua Batavia. Tetapi ya dengan identitas kenusantaraan yang khas gitu ya. Itu juga menjadikan produk ini menjadi barang jadi ya, bukan bahan. Betul itu pergerakan wisata, pergerakan ekonomi, pemberdayaan banyak pihak lah, saya pikir. Ya, saya sebagai host podcast Podfin, terima kasih kepada Mas Dr. Ahmad Ginanjar dan atas pengalamannya perjalanan ke Qatar dengan berbagai informasi tentang Islam Nusantara di masa lalu. Semoga menjadi cermin masa depan. Dan juga kepada Podfinas, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti di yang akan datang, episode yang akan datang, kita akan membahas topik lain yang lebih menarik. Dan insya Allah pada topik berikutnya kita akan membahas tentang tempo.
Jadi hubungan antara Nusantara dengan Cina di masa tertentu. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.